Seorang pemuda terus-menerus mengikuti seorang teman sekelas, terlepas dari penolakan yang terus-menerus darinya. Dia adalah Wato, yang sering digambarkan sebagai penguntit kampus, dan dia adalah Yumi, seorang gadis yang diberkahi dengan kesempurnaan, yang dia impikan untuk berkencan suatu hari nanti. Oleh karena itu, dia telah mengejarnya setiap hari, bersedia untuk membuatnya terjadi. Saat itu, sebuah bola sepak melaju ke arah mereka, dan tampaknya meledak untuk membungkus dunia dalam cahaya negatif. Bola itu melesat melewati mereka, dan segalanya berubah saat dia menerima penolakan berikutnya darinya. Dia dengan santai berjalan ke dalam kelas, dan seorang teman sekelas bernama Kei memanggilnya karena perilakunya terhadap Yumi. Mengejutkan mereka, dia mengakui kesalahannya dan menyerah, sesuatu yang sangat aneh sehingga bahkan guru dan teman-temannya memperhatikannya. Teman-temannya membawanya ke toilet, ingin tahu apa yang terjadi, tetapi dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak menyukainya dengan cara itu. Dia pergi ke kafetaria sendirian, tidak seperti rutinitas harian, di mana dia mengganggu gebetannya untuk bergabung dengannya. Saat makan sendirian, seorang gadis bernama Reina mendekatinya. Setelah penjelasan samar tentang mengapa dia di sana, orang asing itu pergi dengan senyuman. Dia muncul di kelasnya keesokan harinya, menyebabkan kesalahpahaman tentang hubungan mereka, dengan Yumi keluar dari ruangan dengan marah. Setelah kelas olahraga, Kei mendekatinya, menyapa dan menyebutnya sebagai playboy. Dia menambahkan bahwa Reina cukup terkenal karena dekat dengan pacar tahun keduanya, yang telah bersamanya sejak tahun-tahun awal sekolah menengah. Dia digambarkan sebagai ramping dan tampan, dan merupakan bagian dari kelas B di lantai atas. Dia pergi ke kelas pacarnya, seperti yang disebutkan, dan melihatnya berbicara dengan teman-temannya. Kembali ke kelasnya, Kei mulai bertengkar, menambahkan bahwa dia telah berubah akhir-akhir ini. Saat dia menebak bahwa dia pasti khawatir tentang Rina, dia mengonfirmasinya dan mengatakan bahwa dia memiliki pertanyaan untuk mereka berdua. Percakapan terputus saat gadis itu masuk ruangan, mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Wato. Karena dia tidak memiliki topik tertentu dalam pikiran, mereka kemudian bertanya mengapa dia putus dengan pacarnya. Fakta bahwa mereka bertanya mengejutkannya, tetapi tidak apa-apa karena sekarang dia tertarik pada orang lain. Kei terus membicarakan mantan gadis itu dengan buruk, mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya, dan bahwa itu hebat karena dia sekarang memiliki Wato. Hampir meneteskan air mata, Reina meminta agar dia berhenti menghina mantannya begitu banyak, dan pergi. Dia segera menyusul dan meminta maaf. Menemukan hal itu aneh, dia menunjukkan bahwa dia tidak banyak membicarakan Yumi saat bersamanya. Dia mengatakan bahwa itu adalah fakta yang sudah diketahui bahwa dia telah mengidamkan Yumi selama bertahun-tahun, tetapi mungkin sudah saatnya baginya untuk move on. Di dalam hatinya, sebagian dari dirinya telah mendingin karena terlalu banyak ditolak. Dia bertanya tentang hubungan mereka, jadi dia mengatakan bahwa dia mendengar mantannya menyebutnya sebagai tipe. Mendengar ini, dia mengonfirmasi apa yang dia dengar saat mengunjungi kelas. Nuansa kata-kata pacarnya membuatnya jelas bahwa perasaannya padanya tidak sedalam yang seharusnya. Dia ingin membuatnya merasa sama, tetapi sejauh ini semuanya tidak berjalan dengan baik. Wato kemudian berbagi bahwa dia ditolak dengan brutal di sekolah menengah, sebelum dia mulai menyukai Yumi. Dia menghina dia dengan berbagai cara, dan pacarnya saat itu memukulinya. Saat dia terbang menjauh karena dipukul, dia menabrak Yumi, dan dia menamparnya di wajah. Dia berdebat dengan gadis itu, mengatakan bahwa itu adalah perilaku terburuk untuk mengejek seseorang karena menyukai orang lain. Sejak saat itu, dia tidak bisa melihat siapapun kecuali dia. Dia tiba-tiba menambahkan bahwa itu adalah cerita palsu, tetapi terdengar seperti sesuatu yang akan dia lakukan. Mungkin itu adalah cinta pada pandangan pertama, tetapi dia jatuh cinta serius karena tidak bisa melupakan kebaikan yang dia tunjukkan ketika pertama kali mengulurkan tangannya kepadanya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjadi pendukung terbesar idolanya, mengingat beberapa kali dia ditolak. Lebih dari itu akan membuatnya menjadi gangguan, jadi dia akan mendukungnya dari jauh. Merasa anehnya terhibur, dia bangkit, mengatakan bahwa dia mengerti bahwa Kei pasti melindungi Yumi dan berjanji untuk berhenti bertindak aneh terhadapnya. Keesokan paginya, kedua teman itu melihat Reina kembali dengan pacarnya, merasa buruk karena Wato ditolak 2 kali. Mereka memeriksanya, tetapi dia baik-baik saja dan menganggap seluruh kejadian itu sebagai pengalaman berharga, karena seseorang tidak sering menemui wanita seperti itu. Bagaimanapun, dia tidak mengharapkan banyak, selain tidak dibenci. Bertindak lebih aneh dari sebelumnya, teman-temannya datang dan bertanya apakah mereka akhirnya berpisah, tetapi dia bercanda, mengatakan bahwa mereka sedang dalam proses perceraian. Sambil menyesali bagaimana dia dulu bertindak, Yumi tiba-tiba membunyikan bel pintu rumahnya. Dia bertanya mengapa dia bertindak begitu berbeda, seolah semua ketertarikan padanya menghilang dalam sekejap. Mendengarnya, dia mulai menjauh dan menarik garis. Ketika saudarinya Kaidei tiba-tiba masuk ke ruangan. Dengan percakapan mereka terputus, dia menawarkan untuk mengantar tamunya pulang. Melanjutkan apa yang dia katakan, dia berjanji untuk berhenti mengikutinya, menambahkan bahwa dia berharap bisa menjadi teman sekelas yang normal. Gadis itu berlari pergi sambil menangis. Keesokan harinya, dia memberitahu Ka tentang keputusannya. Jadi dia memberitahunya untuk bertanggung jawab, karena Yumi tidak bisa berteman karena terus-menerus diganggu olehnya. Karena Wato melekat pada Yumi, gadis-gadis lain merasa sulit untuk berteman dengannya. Oleh karena itu, dia hampir hanya memiliki Kei dan dirinya sendiri untuk diajak bicara. Memikirkan hal itu, dia menyadari bahwa dia benar dan bangkit setelah mendapatkan ide untuk mempromosikannya.
Dia pergi untuk makan siang, dan kepalanya dipenuhi dengan pikiran tentang situasi yang dia sebabkan. Tiba-tiba, seorang wanita lain muncul di depannya, bertanya apakah dia yang menakut-nakuti juniornya. Mengingat gadis yang dia tabrak, dia meminta maaf dengan sangat, yang membuatnya merasa aneh karena dia tidak berniat untuk menyinggungnya. Dia bersikeras bahwa dia menakut-nakutinya terlepas dari itu dan bahwa dia seharusnya lebih memikirkan tindakannya. Meskipun telah menjernihkan kesalahpahaman dan menerima pujian, dia meminta maaf lagi sebelum pergi. Dia menghentikannya dan terkejut bahwa dia tahu namanya, Shinomi. Lagi pula, dia terkenal sebagai ketua komite disiplin sekolah yang karismatik. Mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dibahas, dia menariknya ke ruang bimbingan, yakin bahwa dia bukan tipe yang berpura-pura. Dia menjelaskan bahwa gadis yang dia tabrak adalah, ya, anggota komitenya. Seperti dirinya, semua orang di kelompok mereka bangga dengan pekerjaan mereka, namun mereka kehilangan kepercayaan diri dari waktu ke waktu. Dia mengatakan itu wajar saja, jika mereka dipimpin oleh orang yang luar biasa seperti itu. Tersipu oleh pujian yang tidak terduga, dia berkata. Dia mengakui bahwa dia memiliki pikiran bahwa mungkin dia adalah bagian dari masalah, karena mereka percaya bahwa seseorang yang luar biasa seperti dia tidak bisa berempati dengan orang biasa seperti mereka. Sebagai seseorang yang memahami, Watto menjelaskan bahwa mereka tidak mencari empati, tetapi seorang pemimpin yang bisa mereka andalkan. Sebuah tepukan di punggung dari seseorang yang mereka hormati sudah cukup memberi semangat. Dia kemudian berterima kasih kepadanya atas waktunya, akhirnya menanyakan namanya. Dia berbohong dan menjawab dengan Yamazaki, meninggalkan beberapa kata bijak sebelum berpisah. Di rumah, Kaede memintanya untuk membawa beberapa barang untuknya dan menasihatinya karena tidak melakukan percakapan yang baik dengan tamu mereka dari hari sebelumnya. Melihat Yumi lewat, dia menghela napas dan berlari mendahului dengan barang-barangnya, memberitahu saudaranya untuk berbicara dengannya. Mereka ditinggalkan sendirian, tetapi keraguan menghentikan mereka untuk berbicara. Setibanya di sekolah, Kei bergegas menghampirinya, mengatakan bahwa Shinomi ada di kelas mereka, terlihat sangat marah. Saat dia mengonfirmasi bahwa dia ada di sana dengan Yuyu, ketua menyapanya selamat pagi, dengan enggan menggunakan nama palsu yang dia berikan, dan memberitahunya untuk menemuinya saat istirahat makan siang, sementara Yumi bertanya apa yang dia lakukan. Yamazaki yang sebenarnya bergumul dengannya, bertanya mengapa dia menggunakan namanya tanpa izin. Di ruang bimbingan, dia bertemu dengan ketua dan anggotanya, menawarkan mereka camilan dan permintaan maaf. Ditanya untuk menjelaskan, dia mengakui bahwa namanya diingat oleh seseorang dengan posisinya hanya akan menjadi masalah. Mengabaikannya, dia memarahinya karena menggunakan nama palsu meskipun begitu. Beralih ke topik utama, Yuyu meminta maaf karena melarikan diri dan menginjak kebaikannya dan berterima kasih kepadanya karena menawarkan untuk membantu membawa barang-barang berat di tangannya. Akhirnya, dia mengatakan bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi ketidakamanannya terhadap pria. Terlihat terbebani, dia pergi dan kemudian dipanggil oleh Kei. Dia menunjukkan Yumi, yang dikelilingi oleh teman-teman sekelas, terpesona oleh foto adik perempuannya. Untuk kekecewaannya, dia memiliki ekspresi puas dan pasrah saat menolak untuk bergabung dengan mereka. Dia kemudian menerima pesan dari KDI, memerintahkannya untuk pergi ke ruang dewan siswa. Di sana, dia memintanya untuk membantu persiapan tur kunjungan sekolah, karena dia sangat terampil dalam pekerjaan administratif. Dalam perubahan peristiwa, Watto mendapati dirinya dikelilingi oleh anggota dewan siswa lainnya, tenggelam dalam urusan. Dia menyerahkan dokumennya kepada saudarinya, dan semua orang puas dengan pekerjaan dan keandalannya. Dia menolak ide untuk melakukannya lagi, tetapi dengan cepat menyerah pada suap. Dalam perjalanan pulang, kepala Yuyu dipenuhi dengan pikiran tentang pemuda itu, khawatir bahwa dia mungkin telah mengatakan sesuatu yang menyinggungnya. Saat dia bertanya apakah buruk baginya untuk menyebutkan mengatasi ketidakamanannya terhadap pria, Shinomi memberinya senyuman hangat dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, sekelompok teman sekelas bertanya kepada Yumi apakah mereka bisa mengunjungi rumahnya dan Watto masuk ke ruangan. Mereka mengundangnya untuk bergabung, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Ari, adik perempuannya, berada di dekatnya. Setelah kelas, anak laki-laki itu bangkit untuk pergi sementara yang lain masih berbicara, tetapi Yumi mengejarnya, bertanya apakah dia benar-benar tidak akan pergi ke rumahnya. Namun, Shinomi menginterupsi percakapan mereka, meminjamnya untuk sementara waktu. Dia mulai dengan mengucapkan terima kasih, seperti halnya dengan Yumi. Nasihatnya membantunya menghibur Yuyu. Namun, ada masalah lain, karena dia merasa depresi akibat kesalahpahaman mereka. Mengingat kata-katanya tentang menghilangkan ketidakamanannya, dia mendesaknya untuk membagikan pendapatnya yang sebenarnya. Dengan demikian, dia mengakui bahwa dia kecewa dengan sikapnya yang naif dan bagaimana dia hanya meminta maaf demi dirinya. Dia akan memuji tekadnya dengan sepenuh hati, tetapi masalahnya adalah bagaimana dia menggunakan insiden itu sebagai batu loncatan. Secara keseluruhan, dia pandai membaca orang. Dia hanya terlalu terfokus pada satu orang hingga saat ini. Panas menyelimuti kota, dan para siswa mencari perlindungan di ruang kelas ber-AC mereka. Watto memanggil Kei karena seragam musim panasnya yang sedikit tembus pandang dan bertanya apakah mereka pergi ke rumah Yumi selama akhir pekan. Setelah sedikit menggoda, dia melihat foto-foto kunjungan mereka dan memperhatikan satu di mana wajah kecewa tuan rumah tertangkap. Kelas berakhir, dan dia bertanya-tanya mengapa dia tidak berbicara dengan Yumi sepanjang hari. Dia bersikeras bahwa mereka hanya teman sekelas biasa. Selain itu,
Sekarang semua orang berbicara dengannya dengan santai, dan kehadirannya mungkin akan mengganggu itu lagi. Dia ingin mengklarifikasi kesalahpahaman, tetapi dia tiba-tiba mengungkapkan pikirannya tentang pakaian tembus pandangnya. Kemudian, Yamazaki bercanda dengannya, berbagi bagaimana dia semakin dekat dengan teman sebangkunya yang baru, Koga. Untuk kejutan, dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan kelompok mereka untuk makan siang. Mereka kemudian membahas mantan ketertarikan cintanya dan bertanya-tanya mengapa mereka berhenti bertengkar belakangan ini. Pertanyaan-pertanyaannya mengalir, teman sekelasnya tiba-tiba berbagi bahwa dia populer, dan bahkan pernah ada orang yang mengaku cinta padanya dari waktu ke waktu, termasuk Okumura dari kelas A. Reina menjadi topik berikutnya, dan Yumi tiba-tiba menariknya ke ruangan lain untuk berbicara secara pribadi. Berjuang untuk memahami mengapa dia marah, dia berpikir keras, mencari alasan yang mungkin. Mendekat, dia memotong tatapannya dan dengan malu-malu menundukkan kepala, mengakui bahwa dia tidak suka cara dia berbicara dengan gadis-gadis sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak cemburu, tetapi melarikan diri tanpa penjelasan yang tepat. Dengan ekspresi yang jelas terganggu, dia kemudian bertanya kepada Kei mengapa Yumi bisa marah karena hal seperti itu. Saat pertanyaan memenuhi pikirannya, ketua OSIS, Yuki, tiba-tiba muncul, memintanya untuk ikut bersamanya. Di ruang dewan, dia mengajukan banyak pertanyaan kepada Wato tentang dirinya dan cinta lamanya. Intinya adalah bahwa dia telah berubah baru-baru ini dan belum memberitahu kakak perempuannya mengapa. Sementara dia percaya bahwa kakaknya tidak peduli padanya sedikit pun, kenyataannya adalah bahwa dia bingung dengan perubahan mendadaknya. Saat dia bersikeras bahwa itu tidak mungkin, ketua tersebut berbagi bahwa Kaede menyalahkan dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah dia mengambil masa mudanya yang berharga. Setelah mengganggunya saat kecil, dia merasa bersalah sepanjang waktu, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya terlihat begitu sedih. Mengetahui Yuki tidak punya alasan untuk berbohong, dia percaya pada kata-kata ketua itu, tetapi tiba-tiba diberitahu bahwa dia telah menyiapkan tempat untuk mereka berbicara. Dalam perjalanan ke sana, senior itu mengakui bahwa dia berbicara dengannya karena dia marah padanya karena membuat kakaknya sedih dan karena dia ingin kakaknya merasa lebih baik. Membicarakan tentang penampilannya yang tampan, dia berbagi bahwa dia telah diajari pelajaran tentang kebanggaan di titik terendah dalam hidupnya. Itu adalah Kaede yang menyelamatkannya, menyadari bahwa saudarinya telah menghindarinya. Dia memikirkan ekspresi sedih anggota keluarganya. Di atap, dia melihat saudarinya, dan dia menyadari bahwa mereka telah dipertemukan oleh orang lain. Dia kemudian membuka topik tentang perasaannya yang tidak enak, dan memintanya untuk mencantumkan 10 hal baik tentang dirinya. Tertekan oleh hitung mundurnya, dia mencantumkan beberapa hal biasa. Menyadari hal itu, dia bertanya mengapa dia khawatir dengan cara yang tidak biasa. Memang benar bahwa dia telah menyerahkan banyak hal, termasuk ketertarikan lamanya pada Yumi, tetapi itu bukan sesuatu yang seharusnya dia khawatirkan. Saat dia pergi, dia mengungkapkan bahwa dia telah mengalami sesuatu yang serupa, dan bahwa dia tidak seharusnya membiarkan hal-hal seperti itu menghancurkan hatinya. Selain itu, dia khawatir bahwa semua ini adalah kesalahannya, karena dia telah meremehkannya sebagai lelucon selama bertahun-tahun, merasa sayang bahwa dia menyerah. Pada gadis yang sudah lama dia sukai, kakak perempuan berjanji untuk lebih berhati-hati, dan tidak akan meremehkannya lagi. Dia menghentikannya untuk berbicara lebih banyak. Memang benar bahwa dia telah mengganggunya, tetapi dia tidak merasa ada masalah dengan itu, karena mereka adalah saudara. Dia telah melakukan banyak hal yang sama sekali tidak masuk akal, tetapi dia menyukai tipe kakak perempuan seperti ini yang terbaik. Mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman dengan perhatian barunya, dia memintanya untuk berhenti bertindak seperti itu. Saat Kaede menawarkan untuk bersikap baik sekali lagi, Yumi tiba-tiba menerobos pintu, memarahinya karena berbicara dengan saudarinya dengan kasar. Menariknya dengan kerah, dia memerintahkannya untuk meminta maaf, karena kata-katanya pasti telah menyakiti perasaannya. Dia mengakui bahwa dia mengikutinya setelah dia dibawa pergi oleh Yuki, tetapi menyadari dan mempertanyakan mengapa dia bertindak seperti seorang penguntit. Gadis itu melarikan diri dengan malu, dan Kaede juga pergi dengan marah, kembali ke dirinya yang lama. Dalam perjalanan pulang nanti, dia sebentar memikirkan perilaku aneh Yumi, tetapi melewati toko untuk membeli sesuatu. Di rumah, dia meminta maaf kepada saudarinya atas kata-kata yang menyakitkan, dan memberinya bunsteamet yang dia beli, mengambil foto dirinya yang tampak santai dan mengancam akan menunjukkan foto-foto itu kepada anggota dewan. Di sebuah kafe, Kei bertanya-tanya mengapa Yumi akhir-akhir ini begitu impulsif. Dia mengingat bagaimana semua orang pergi ke rumahnya terakhir kali, dan bagaimana Taka mendekati Airi. Mendengar ini, temannya dengan tepat menebak bahwa dia tidak bahagia, tentang teman sekelas lainnya yang lebih dekat dengan adik perempuannya. Meskipun dia selalu mengganggu dan mengusiknya, dia mengatakan bahwa dia pasti seperti tempat berlindung yang aman di hatinya, dalam arti bahwa menyenangkan memiliki seseorang yang jatuh cinta padanya. Kehilangan seseorang itu secara tiba-tiba pasti sangat menyedihkan, karena dia selalu mengungkapkan perasaannya. Dia berpikir bahwa mungkin sekarang saatnya untuk jujur. Di rumah mereka, Kaede memanggil saudaranya yang berantakan, menunjukkan akar rambutnya yang terlihat. Dia berargumen bahwa itu modis, tetapi dia bersikeras bahwa dia terlihat acak-acakan, mencoba meyakinkannya untuk merapikan rambutnya segera. Dia dulu sangat berusaha ketika mencoba berteman dengan Yumi, tetapi sekarang semua itu tanpa sia-sia. Di sekolah, dia menyapa Dewi dan temannya secara formal, mengatakan bahwa dia tidak bisa berperilaku normal setelah apa yang terjadi kemarin. Kak kemudian bercanda, memerintahkannya untuk mengipasnya dari panas, sesuatu yang dia lakukan dengan sangat baik.
Yumi mencoba mendekatinya setelah kelas, tetapi dia tidak melakukannya. Dia memberi pemberitahuan dan segera pergi. Dia duduk di dekat jendela untuk makan siang sendirian, tetapi bertemu dengan Shinomi dan penasihatnya. Meskipun mencoba menghindari makan bersama mereka, dia terjebak untuk bergabung dengan kelompok menakutkan itu. Saat mereka bermain dan bertengkar, dia diperkenalkan kepada Aya, teman masa kecil Yuyu, yang memiliki ketidaksukaan yang jelas terhadap pria. Dia terpaksa tersenyum padanya, meskipun percaya bahwa mereka adalah makhluk yang lemah akal. Saat kedua teman itu membeli lebih banyak camilan, dia berbagi betapa mengejutkannya melihat seberapa banyak gadis kecil itu telah berubah. Dia mengharapkan Shinomi menjauhkan dia dari Yuyu, tetapi dia tidak berniat meninggalkan dermawannya, yang telah membantu mengubah temannya menjadi lebih baik. Kata-kata yang dia ucapkan kepadanya menanamkan kepercayaan diri baru yang memungkinkannya untuk melangkah maju. Meskipun dia enggan menerima pujian, pada akhirnya, dia adalah orang yang memberinya kesempatan. Senior itu memberitahunya untuk percaya diri, karena dia bahkan membantunya menyelesaikan masalah. Mengingat bagaimana nasihatnya memungkinkannya untuk mendorong juniornya. Dia kemudian berbagi betapa terkejutnya dia mengetahui bahwa dia adalah saudara Kaede. Mereka bertemu lama yang lalu dan menghadapi banyak masalah ketika mereka lebih muda. Kembali di kelas, Taka masih berurusan dengan adik perempuannya, yang semakin melekat sejak Wato mengirimkan foto-fotonya bersamanya Ari. Dia kemudian menariknya ke tempat yang lebih sepi dan mengakui bahwa dia memiliki perasaan serius untuk Yumi. Mengetahui bahwa hari ini akan datang pada akhirnya, dia tidak berniat menghentikannya. Meskipun begitu, dia masih ingin dia bersama seseorang yang setidaknya memenuhi standarnya. Mengamati teman sekelasnya dari kepala hingga kaki, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang cukup baik dan menyimpulkan bahwa menjauh adalah pilihan terbaik. Di akhir hari, Wato melihat ketiganya pulang bersama dan bersiap untuk pergi juga. Yang mengejutkannya, dia menemukan Yumi menarik lengan bajunya, bertanya apakah dia lupa sesuatu. Dia mengingatkannya untuk berhati-hati, karena sudah larut, bahkan menawarkan untuk menemaninya. Setelah mengambil barang-barangnya, dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia memiliki pertanyaan, menambahkan bahwa dia berjanji kepada Kei untuk bertanya hari ini. Gadis itu kemudian bertanya di mana dia makan saat makan siang, dan mengapa dia makan sendirian. Mendengar bahwa dia makan dengan anggota dewan sebelumnya, dia mempertanyakan hubungannya dengan Shinomi. Ketika dia mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan normal antara senior dan junior, momen canggung berlalu, dan dia bertanya tentang hubungan yang mereka miliki, ingin dia makan bersama mereka seperti sebelumnya. Dia menyadari bahwa jarak yang sengaja dia buat telah mempengaruhi mereka, tetapi dia juga mempertimbangkan bagaimana sekarang dia memiliki lebih banyak teman tanpa kehadirannya. Tanpa sengaja menolak, dia membuat alasan yang tidak masuk akal dan mengalihkan topik. Dalam perjalanan, dia menunjukkan betapa berantakannya rambutnya dan meyakinkannya untuk mewarnainya secara merata. Dia bertanya warna apa yang dia sukai, tetapi dia terus memberikan jawaban umum. Saat dia bersikeras ingin tahu preferensinya, Yumi berbagi bahwa dia tidak akan berbicara dengannya sebelumnya, jika rambutnya berwarna coklat. Dia membeli pewarna rambut sesuai dan bersiap untuk mengaplikasikannya ke rambutnya. Melihatnya, Kaede mengatakan bahwa dia harus mewarnainya secara merata dan menawarkan untuk membantunya. Hari peringkat semester pertama telah tiba. Nilai ujian tengah semesternya lebih rendah dari biasanya, karena dia dulunya termotivasi. Oleh keinginannya untuk mengejar tingkat tinggi, Yumi tidak peduli apapun. Jika bukan karena obsesinya, dia bahkan tidak akan masuk ke sekolah mereka, karena sekolah itu cukup bergengsi. Setelah berbagi peringkatnya terlebih dahulu, Kei memaksanya untuk mengungkapkan peringkatnya, dan terkejut melihat bahwa peringkatnya turun. Dia kemudian melihat bahwa dewinya mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan bertanya-tanya apakah gangguannya juga memengaruhi nilainya. Saat dia dengan senang hati mengawasinya dari jauh, Taka muncul, membanggakan peringkat tingginya. Dengan ini, Wato menyadari situasi yang genting, karena siswa yang tidak menarik seperti dirinya harus mengandalkan akademis mereka untuk tetap berada di lapangan. Sekarang bahwa seorang pemain sepak bola tampan telah mencuri senjatanya, semangatnya kembali menyala. Saat berjalan pergi, dia bertemu Yumi, dan hampir jatuh saat dia dengan lucu menunjukkan rambutnya yang dicat. Saat liburan musim panas akan dimulai, teman-teman sekelas membuat rencana untuk mengunjungi rumah Yumi lagi dan bertanya apakah dia akan mengundang Wato. Melihat bahwa dia sudah berhenti mengganggunya untuk sementara waktu, mereka bertanya-tanya tentang alasan perubahan mendadak itu. Dalam perjalanan pulang, pemuda itu melihat sekelompok siswi, mengintip ke dalam ruangan mereka dan mencari Yumi. Saat yang bernama Mari mulai bertindak angkuh, dia berulang kali mengejek bagaimana dia berteriak kaget, akhirnya mengusir mereka pergi. Keesokan harinya, hujan turun deras di pagi hari. Dengan penglihatan terhalang oleh payung, Wato secara kebetulan bertabrakan dengan dewinya, dan dia berkomentar bahwa rasanya cukup dingin. Dia berjalan maju, tetapi berlari kembali saat melihat truk besar melintas. Untungnya, dia sampai ke Yumi tepat waktu, mendorongnya kembali dan bahkan melindunginya dari air, sementara dirinya sendiri basah kuyup. Dia terpaksa mengenakan pakaian olahraga di sekolah dan menerima sapu tangan darinya. Saat itu, dia tiba-tiba pingsan dan terbangun di tengah kuliah. Dia berencana untuk berperilaku seolah tidak ada yang terjadi, tetapi kepalanya dipenuhi rasa sakit. Merasa tidak enak badan, dia meminta izin untuk pergi ke ruang perawatan dan pingsan tanpa sempat melewati pintu. Entah mengapa,
Dia teringat saat di sekolah menengah ketika dia tergelincir di tengah kafetaria dan pertama kali bertemu Yumi. Perawat anehnya mengatakan bahwa dia melakukan pertunjukan yang berdosa dan menjelaskan bahwa dia akan baik-baik saja karena ini hanya demam biasa. Keduanya memeriksanya dan melihat wajahnya yang sedang tidur sebelum kembali ke kelas. Setelah terbangun, Wato diberitahu bahwa dia pingsan di kelas dan bahwa dia mengalami demam sedang. Mendengar bahwa dia baik-baik saja pagi itu, perawat bertanya apakah sarafnya yang tegang tiba-tiba rileks, mengatakan bahwa dia mungkin kelelahan secara mental. Dia mendesaknya untuk tidur lagi. Sementara itu, Yumi gelisah, khawatir tentang temannya yang sakit. Shinomi muncul, meminta untuk berbicara dengan Wato. Mendengar bahwa dia di ruang perawatan, Presiden mengatakan bahwa dia akan mengunjunginya setelah memberitahu saudarinya. Setelah kelas, kedua teman sekelas mengambil barang-barangnya, berencana untuk mengantarkannya ke ruang perawatan. Namun, mereka menemukan tempat itu sepenuhnya sunyi. Mengintip ke area yang tertutup, mereka akhirnya melihat Wato, yang meminta maaf karena mengejutkan semua orang, sambil menatap keluar jendela dengan ekspresi serius. Saat dia mendekat untuk memeriksanya, dia berteriak dan memberitahunya untuk tidak mendekat. Terdekat, karena dia tidak ingin menularkan kepada orang lain dan menyebabkan penderitaan. Di luar, Kei bercanda tentang kondisinya, dan mereka berdua bertemu dengan Kaide dan Shinomi, yang juga dalam perjalanan untuk mengunjungi anak itu. Kembali di ruang perawatan, saudara-saudara itu memberikan pertanyaan dan jawaban singkat tentang kondisinya. Kesal, gadis-gadis yang lebih tua memeriksa suhu tubuhnya dan dengan cepat menangani situasi seperti orang dewasa, bahkan keluar untuk memberitahu ibu mereka tentang apa yang terjadi. Dia tertidur kembali, dan Yumi hanya bisa melihatnya dengan putus asa. Pemuda itu tidak hadir di kelas keesokan harinya dan menghabiskan waktunya beristirahat di rumah. Dengan kejutan, dia terbangun dan menemukan teman-temannya menunggu di luar pintunya. Dia menyapa mereka dengan lesu sambil mengenakan masker, bingung mengapa mereka berani datang. Kesal, mereka menunjukkan pesan samar dan mengkhawatirkan yang dia tinggalkan di ruang obrolan mereka. Dia akhirnya membalas pesan-pesan yang mengkhawatirkan itu dan menerima balasan yang marah. Kei kemudian mengungkapkan bahwa itu adalah ide Yumi untuk mengunjunginya, karena dia merasa bersalah karena dia basah kuyup saat melindunginya dari mobil. Bahwa dia baik-baik saja, keduanya segera pergi, meninggalkan hadiah perpisahan. Keesokan harinya, gadis pirang bernama Mari berada di dekat kelas mereka lagi dan bergegas saat melihat Yumi di dekatnya. Menyebutkan peringkat kelas juga, dia dengan angkuh menilai Yumi, menambahkan bahwa dia diizinkan untuk mendukungnya, siswa dengan peringkat tertinggi di kelas. Salah paham, dia secara harfiah bersorak untuk orang asing itu, yang kemudian menjelaskan bahwa dia ingin dukungannya dalam pencalonannya untuk Presiden Dewan Siswa. Seorang anggota bernama Kauruko tiba-tiba menyela, bertindak seperti buku panduan berjalan, dan menjelaskan bahwa siswa tahun pertama memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Namun, mereka sering berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena orang lain lebih memilih senior. Namun, tidak ada siswa kelas atas yang menunjukkan minat untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Bagaimanapun, Mari ingin mengumpulkan orang-orang yang sejalan untuk mendukungnya, yang berarti dia ingin Yumi menjadi duta besarnya. Wato mengatakan itu akan menjadi ide yang buruk, karena dewinya terlalu mencolok, sehingga orang-orang akan bertanya mengapa dia tidak mencalonkan diri. Merangkum, dia mengatakan Yumi jauh lebih imut daripada Mari. Pernyataan yang menghina itu membuatnya pergi. Di sisi lain, Kei menunjukkan betapa merahnya Yumi karena komentar terbuka tentangnya yang imut. Dia tiba-tiba meledak, memarahinya karena mengatakan hal-hal seperti itu, tetapi itu hanya membuatnya memanggilnya imut lagi. Karena uang adalah bagian penting dari liburan musim panas, Wato mencari tempat yang menawarkan pengalaman kerja dan gaji. Untungnya, dia menemukan toko buku yang dikelola oleh seorang kakek yang tampaknya memiliki banyak hal untuk diajarkan. Melihat Wato yang benar-benar bingung dengan pelajaran, Kei mencoba mengolok-oloknya, tetapi dia merebut buku catatannya untuk melihat apakah dia lebih baik. Dia bangkit, tetapi berbalik untuk pergi, saat melihat Yumi mendiskusikan pelajaran dengan teman-teman barunya. Saat mencari tempat untuk duduk makan siang, Yuyu melambaikan tangan dari luar, memintanya untuk bergabung dengan kelompok mereka lagi. Meskipun dia ragu bahwa mereka cukup dekat untuk sering makan bersama, dia dengan senang hati melanjutkan percakapan, menanyakan apakah dia sudah pulih dari demamnya. Tidak ingin bertele-tele, Shinomi tiba-tiba mengundangnya untuk bergabung dengan Dewan Siswa. Dia terbatuk dan dengan sopan menolak, tetapi dia beralasan bahwa mereka memiliki merekrut siswa laki-laki dari kelas bawah, dan anggota perempuan hanya menginginkan prestise dari posisi tersebut. Akan butuh waktu untuk posisi-posisi itu mulai berlaku, tetapi dia ingin dia mulai mempertimbangkan sejak saat itu. Saat dia memikirkannya, Yuyu tiba-tiba mengambil tangannya, memintanya dengan senyuman cerah, yang memicu reaksi mengancam dari dua orang lainnya. Dia mengambil tangannya dan meminta maaf, tetapi dengan cepat menyadari bahwa itu hanya membuat segalanya menjadi lebih buruk. Keduanya melepaskan emosi, dan dia hanya bisa memegang kepalanya dengan putus asa setelahnya. Yumi mendekatinya, menyadari bahwa rambutnya berantakan dan mendekat untuk merapikannya. Dia merasa malu saat orang-orang lewat dan melihat, dan Yumi berlari pergi setelah menyadari apa yang baru saja dilakukannya. Di auditorium, Shinomi membahas hari terbuka kampus di minggu pertama bulan Agustus dan mengingatkan mereka untuk menjaga martabat sekolah mereka. Di kelas, penasihat mereka meminta sukarelawan untuk hari terbuka kampus, tetapi semua orang mengalihkan pandangan. Dengan demikian,
Dia memilih mereka yang memiliki waktu paling banyak dan meminta mereka bermain batu, kertas, gunting untuk menentukan siapa yang akan membantu. Wato terhindar, tetapi Yumi tidak seberuntung itu. Namun, Taka memanfaatkan kesempatan itu dan mendaftar untuk menghabiskan waktu dengan gadis yang disukainya, bahkan membangun reputasinya dalam prosesnya. Dengan wajah kesal, Ka mengawasi mereka dan bertanya bagaimana Wato bisa memiliki ekspresi yang begitu tenang. Dengan ini, mereka secara resmi mengakhiri semester pertama. Dia mengatakan bahwa dia hampir mendapatkan waktu sendiri dengan Yumi, menambahkan bahwa dia mungkin mengalami kecanduan jika tidak melihatnya sepanjang musim panas. Merasa kecewa dengan ketidakpeduliannya, kedua gadis itu pergi ke kafe dan memilih aktivitas klub untuk musim panas. Membicarakan festival hantu, di mana akan ada kembang api di tepi laut, Kei bertanya apakah dia bisa mengundang Wato, mengetahui bagaimana perasaan temannya yang sebenarnya. Di toko buku, Wato mengatur buku-buku seperti yang diajarkan, sangat menyenangkan bosnya. Mengatakan bahwa beban kerja ringan dibandingkan dengan waktu kerjanya di toko serba ada, dia keluar untuk menyapu. Di sana, dia melihat sekelompok siswa yang mengganggu seorang anak laki-laki yang jauh lebih muda. Melewati dan mengabaikan mereka, dia memfokuskan perhatiannya pada anak itu, memastikan dia baik-baik saja. Mereka akhirnya pergi dengan kesal, dan dia bertanya apakah dia, Choda, memiliki nomor telepon rumahnya. Saat membersihkan tasnya kemudian, seorang wanita datang berlari kepada mereka, memanggil nama anak itu. Saat dia memperkenalkan diri sebagai kakaknya, dia menjelaskan bagaimana dia menemukan anak itu dibully di sebuah gang. Memberikan tasnya, pemuda itu mengingatkan anak itu untuk berhati-hati lain kali, karena kakaknya akan sangat khawatir. Dia benar-benar terpesona, karena gadis yang lebih tua itu memancarkan aura yang dewasa. Kembali di rumah, kepalanya masih dipenuhi dengan pikiran tentangnya, dan Kaidei muncul tepat waktu, menunjukkan sisi yang sama sekali berbeda. Menyajikan kopi untuknya, mereka berbicara tentang pekerjaan paruh waktunya dan bagaimana dia tampaknya memiliki banyak waktu meskipun begitu. Berbeda dengannya, pekerjaan di Dewan jauh lebih sibuk, terutama dengan hari terbuka kampus yang akan datang. Dia kemudian membahas undangannya ke Dewan, menambahkan bahwa mereka telah mencari anggota laki-laki untuk sementara waktu sekarang. Mengejutkannya, dia memberitahunya untuk bergabung karena dia tidak ingin memberikan pengganti yang akan menjadi pecundang yang mendapatkan peran itu secara default. Terlepas dari keraguannya, dia menegaskan tawarannya dan memberitahunya untuk memikirkannya dengan serius. Saat bekerja di toko buku, kakak perempuan kota berkunjung, mengungkapkan kebahagiaannya mengenal petugas toko buku di lingkungan mereka. Dalam obrolan ringan, mereka membahas tentang sekolah masing-masing, dan dia senang mendengar bahwa dia adalah siswa di Koetsuhai. Saat dia memujinya karena berada di sana, dia menjawab dengan memanggilnya yang dewasa dan sempurna. Reaksi malu-malu membuatnya menundukkan kepala, karena itu terlalu imut untuk dilihat. Kembali ke bagaimana dia menyelamatkan kota, dia berbagi bahwa dia memeriksa tasnya seperti yang dia sarankan dan merasa lega tidak menemukan kerusakan. Selain itu, kata-katanya pasti telah memberikan kepercayaan diri kepada anak itu, karena sekarang dia keluar dan bermain. Mengakui bahwa dia tidak banyak berbicara dengan anak laki-laki, dia memberinya hadiah sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan saudaranya. Dia mengatakan bahwa dia akan berkunjung lagi, dan mereka berpisah dengan membungkuk. Dengan harapannya, dia membuka hadiah itu dan melihat sapu tangan dengan pola anak-anak. Fuka mengunjungi Wato di tempat kerjanya untuk mengobrol. Dia memperhatikan gelangnya dan berkomentar bahwa dia mengenakan barang-barang yang stylish. Dia berbagi bahwa dia membuatnya sendiri di toko kerajinan di tepi pantai, yang dijalankan sendiri oleh seorang wanita muda. Wato mempertimbangkan untuk mengunjungi toko kerajinan itu karena dia berpikir untuk membuat hadiah pribadi untuk Yumi untuk ulang tahunnya. Namun, dia juga ragu apakah dia harus memberinya hadiah mengingat situasi mereka. Setelah memutuskan, dia kemudian bertanya kepada Fuka apakah dia ingin menemaninya ke toko. Kemudian, setelah mereka turun dari stasiun, Wato bertanya-tanya apakah gadis-gadis kuliah begitu dewasa sehingga Fuka mungkin tidak menganggap perjalanan mereka sebagai sesuatu yang istimewa. Tiba-tiba, Fuka tampak khawatir bahwa seseorang yang dia kenal mungkin melihatnya mengenakan gaun karena dia biasanya tidak memakainya. Wato meyakinkannya bahwa pakaiannya terlihat bagus, yang membuatnya tersenyum. Sementara itu, Yumi dan Kei bertemu satu sama lain, dengan yang pertama membawa adik perempuannya. Saat mereka berjalan, mereka berbicara tentang barang-barang yang mereka kemas untuk perjalanan ke pantai. Mereka melewati rumah Wato, dan Kei menyarankan agar mereka membawanya bersama mereka. Namun, tidak ada yang menjawab pintu, dan mereka pergi dengan berpikir bahwa dia sedang bekerja paruh waktu. Sementara itu, Wato dan Fuka sekarang berada di pantai. Fuka menggoda anak laki-laki itu bahwa dia pasti sedang melihat gadis-gadis muda yang mengenakan bikini. Dia membantah ini, mengatakan bahwa dia hanya memikirkan betapa indahnya laut. Dia kemudian membawanya ke toko kerajinan, mengaitkan lengannya ke lengannya. Dia menyadari ini dan segera meminta maaf, mengatakan itu karena kebiasaan. Mereka akhirnya tiba di toko di mana Wato adalah satu-satunya laki-laki. Mereka disambut oleh pemiliknya, yang awalnya mengira bahwa mereka adalah pasangan. Mereka melihat-lihat toko dan memeriksa berbagai pesona untuk aksesori. Perhatian Wato kemudian tertangkap oleh sebuah kerang, dan dia memutuskan untuk membuat sesuatu darinya. Saat mereka mengamati bahwa dia berpikir dalam-dalam tentang hadiahnya, kedua wanita itu bertanya apakah hadiah itu untuk seorang gadis. Dia mengakui ini, dan menyebutkan bahwa dia sedang mempertimbangkan apakah dia bisa membuat aksesori atau ornamen yang cantik.
Melihat bahan kerajinan, Wato tidak bisa tidak berpikir dengan cermat tentang apa yang akan terlihat bagus di Yumi, dan menonjolkan fitur terbaiknya. Fuka bertanya apakah gadis yang akan dia beri hadiah buatan tangan adalah seseorang yang dia suka. Dia mengonfirmasi hal ini, tetapi menjelaskan bahwa orang itu bukan pacarnya, dan bahwa itu adalah cinta yang tidak terbalas. Dia berbagi bahwa dia telah ditolak, tetapi perasaannya belum hilang. Cinta ini berarti baginya, karena dia telah memperbaiki dirinya untuk lebih dekat dengan gadis yang dia suka. Dia mendorong dirinya untuk belajar, dan memiliki pekerjaan paruh waktu. Dia mengakui bahwa dia bersyukur memiliki alasan untuk memberi hadiah kepada orang yang dia suka, dan kesempatan untuk membuatnya tersenyum. Fuka meyakinkannya bahwa semua orang akan senang menerima hadiah dari seseorang. Sementara itu, ketiga gadis sedang bersantai di pantai ketika mereka melihat toko kerajinan di dekatnya. Kei menyarankan untuk pergi ke sana untuk membuat kenang-kenangan dari perjalanan mereka, dan Yumi setuju. Di dalam toko, Wato dan Fuka sekarang mulai membuat aksesori mereka. Anak laki-laki itu kesulitan memotong kerang sesuai ukuran yang diinginkannya sementara Fuka memberi semangat. Dia kemudian ingat melihat foto terbingkai dirinya bersama ayahnya di dinding toko, menemukan bahwa dia bukan mahasiswa, tetapi seorang siswa sekolah menengah. Dia terus memotong kerang, berpikir bahwa siswa sekolah menengah saat ini berada di level yang berbeda. Setelah beberapa saat, dia meminta maaf kepada Fuka karena membawanya bersamanya dan membuatnya menunggu. Dia meyakinkannya bahwa dia sedang menikmati waktu, tetapi setelah sejenak, dia bertanya mengapa dia masih berusaha keras jika dia sudah menyerah pada orang yang dia suka. Dia menjawab bahwa dia tidak bisa tidak memikirkan untuk membuat orang itu bahagia, meskipun dia sudah ditolak, menambahkan bahwa dia akan mengerti setelah jatuh cinta dengan seseorang. Ini membuat Fuka tersipu, mengatakan bahwa dia belum akrab dengan cinta. Saat itu, Kei, Yumi, dan Airi masuk ke toko. Namun, pemilik toko segera meminta maaf, karena pekerjaan kerajinan sudah selesai untuk hari itu, tetapi mengundang mereka untuk melihat-lihat. Sementara dua gadis yang lebih tua sibuk melihat pesona, Airi melirik ke atas dan melihat foto terbingkai Wato dengan Fuka. Kemudian, saat ketiga gadis makan di pantai, Yumi melihat sekilas punggung Wato berjalan dengan Fuka. Namun, dia mengabaikannya, berpikir itu hanya orang lain. Sementara itu, Wato dan Fuka sekarang dalam perjalanan pulang. Gadis itu merasa kasihan karena dia tidak dapat menyelesaikan aksesori yang sedang dibuatnya. Wato meyakinkannya bahwa tidak apa-apa, dan bahwa dia tidak bisa membuatnya tinggal sampai larut. Dia kemudian berjanji untuk mendapatkan hadiah lain saat mereka mengunjungi toko itu lagi. Dalam perjalanan bus, dia bertanya-tanya apakah dia juga akan jatuh cinta saat dia masuk sekolah menengah. Dia mengakui bahwa dia sedikit takut memikirkannya, yang membuat Wato tertawa. Dia meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja, dan tidak ada yang pernah siap untuk itu. Di tengah perjalanan mereka, Fuka tertidur, bersandar padanya. Saat itu, Kei mengirimkan foto Yumi dalam pakaian renang, yang membuatnya tersipu, terkejut bahwa mereka telah berada di pantai yang sama beberapa waktu lalu. Wato mengetahui bahwa pemilik toko buku akan merekrut pekerja paruh waktu baru setelah liburan musim panas berakhir. Saat itu, seorang pelanggan yang akrab dengan anak laki-laki itu masuk dan menyadari bahwa dia adalah teman sekelasnya, Mina. Gadis itu kemudian memberitahunya bahwa dia ingin melamar sebagai pekerja paruh waktu. Ketika dia menjadi pelanggan tetap di toko, pemiliknya langsung merekrutnya, sangat mengejutkan Wato. Pria tua itu kemudian memperkenalkannya kepada istrinya, yang menyarankan agar gadis itu memotong poni. Mendengar ini, Wato mencoba untuk campur tangan dan bertanya kepada gadis itu apakah rambutnya mengganggunya saat dia membaca. Dia kemudian menunjukkan sepasang jepit rambut yang digunakannya untuk memisahkan poni. Melihat ini, pemilik istri setuju untuk tidak memotong poninya. Keesokan harinya, Wato terkejut melihat Mina tiba lebih awal darinya. Dia menyapanya dan berharap bisa bekerja sama dengannya. Namun, dia memperhatikan bahwa Mina terlalu pemalu dan bertanya-tanya apakah mereka bisa akur. Pemilik datang dan mengingatkannya bahwa dia perlu melatih Mina karena dia masih baru. Setelah pemilik pergi, dia memberitahunya bahwa dia harus memakai jepit rambutnya sepanjang waktu di tempat kerja. Dia kemudian menyuruhnya untuk memeriksa daftar buku yang terjual kemarin dan merapikan rak. Dia juga mengingatkannya untuk menjawab pelanggan dengan baik saat berbicara dengan mereka. Setelah mengingatkannya tentang pekerjaan dasar mereka, Wato memberitahunya bahwa dia bisa mengamati dari kasir saat dia melayani pelanggan. Seorang pelanggan masuk ke toko dan langsung menuju konter untuk membayar dan mengeluh tentang kurangnya variasi buku. Saat pria itu berbicara, Wato menyela dan memproses pembayarannya agar dia bisa segera pergi. Ketika dia melihat Mina, dia mulai menangis, merasa terganggu oleh perilaku pelanggan tersebut. Wato melaporkan ini kepada pemilik, yang membiarkan gadis itu istirahat sejenak. Saat dia mengurus toko selama sisa hari itu, Wato merenungkan apakah Mina bisa menangani pekerjaan itu sendirian setelah dia berhenti. Khawatir, dia mendiskusikannya dengan pemilik, mengatakan bahwa Mina tidak cocok untuk pekerjaan itu karena dia tidak bisa menghadapi pelanggan. Namun, orang tua itu memberitahunya bahwa dia juga ingin membantu pelanggan setianya. Melihat kepeduliannya terhadap Mina, Wato menawarkan diri untuk berbicara dengan gadis itu sekali lagi. Setelah pemilik istri berbicara dengan teman sekelasnya, Wato duduk bersama Mina untuk membahas apa yang terjadi dengan pelanggan aneh itu sebelumnya. Dia memberitahunya bahwa dia harus belajar bagaimana menghadapi semua jenis pelanggan dan berbicara dengan mereka dengan cara yang ramah tetapi profesional. Namun, jika dia tidak bisa melakukannya, dia harus berhenti sekarang. Mengejutkan Wato, Mina menyatakan bahwa dia tidak akan berhenti dan memohon padanya untuk tidak memecatnya. Dalam kepanikan,
Wato menyatakan bahwa dia tidak bisa memecatnya dan bahwa dia harus berhenti memohon. Mendengar keributan itu, pemilik masuk ruangan dan senang mengetahui bahwa Mina akan tetap sebagai pekerja paruh waktu. Dia kemudian memberitahu mereka bahwa mereka bisa menyelesaikan pekerjaan lebih awal dan istirahat untuk hari itu. Sementara itu di sekolah, Yu khawatir tentang saudarinya karena mereka tidak akur belakangan ini. Di sisi lain, Yumi dan Kei sedang melakukan panggilan video ketika Kei memperhatikan bahwa Wato juga online. Dia mengikut sertakannya dalam panggilan, dan tidak melihat Yumi di video, dia segera meminta saran dari Kei. Dia berbagi bahwa dia membuat pekerja paruh waktu menangis karena dia tidak cukup mempertimbangkan perasaannya. Yumi kemudian bertanya saran apa yang ingin dia dengar. Wato bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan ketika dia bertemu dengan rekan kerjanya lagi. Namun, keduanya meragukan apakah pekerja paruh waktu itu akan datang bekerja lagi, yang membuat Wato semakin kesal. Yumi menghiburnya dengan mengatakan bahwa itu bukan salahnya, karena dia hanya mencoba membantu gadis itu memperbaiki pekerjaannya. Wato terkejut dengan penghiburan Yumi, dan Kei meninggalkan mereka untuk berbicara. Ketika hanya ada mereka berdua, Wato memeriksa Yumi, dan mereka berbicara sedikit sebelum mengakhiri panggilan. Keesokan paginya, Wato meminta maaf kepada gadis itu. Tempatnya saat mereka berada di bawah sinar matahari yang terik. Di sebuah toko serba ada, Yu mengakui bahwa dia mulai mengabaikan saudarinya setelah dia memiliki pacar. Dia berharap bisa kembali ke waktu yang mereka habiskan bersama. Namun, Mina merasa kasihan pada Yuri, karena tempat itu seharusnya miliknya. Yu meyakinkannya bahwa Yuri bukan orang yang seperti itu, dan dia akan memahami situasi mereka. Saat itu, Yuri tiba dan memberitahu Mina bahwa dia belum mencari pekerjaan, dan mungkin terlalu cepat baginya. Gadis itu membantah, mengatakan bahwa dia lebih dari mampu untuk mengambil pekerjaan. Namun, Yu mengatakan bahwa dia telah berubah dan tidak lagi mendengarkan keluarganya. Melihat rekannya kesulitan menjelaskan dirinya, Wato meminta keduanya untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan Mina. Dia menjelaskan bahwa Mina mengambil pekerjaan untuk mandiri dari saudaranya, dan dia berharap yang terbaik untuk mereka berdua. Sebagai senior di tempat kerja, dia meminta mereka untuk menunggu sampai Mina bisa menjelaskan dengan kata-katanya sendiri tentang masa depan yang dia bayangkan. Kemudian, Wato memberitahunya bahwa dia berhasil memberinya lebih banyak waktu, yang membuatnya berterima kasih. Namun, dia mengingatkannya bahwa dia harus berpikir keras tentang masa depannya, karena semua pengorbanannya akan sia-sia jika tidak. Sementara itu, Taka dan Yumi bertemu di sekolah untuk kelas orientasi. Saat dia memberikan selembar kertas, dia tiba-tiba tersipu saat menatap wajahnya. Ini adalah hari lain bagi Wato di toko buku. Dia sibuk menyiram trotoar di depan toko untuk mendinginkannya ketika Fuuka tiba. Dia menyapanya dengan ceria dan memberitahunya untuk berhati-hati agar tidak terkena kelelahan akibat panas. Mina kemudian keluar dari toko untuk menyapa Fuuka. Berdiri di antara kedua gadis itu, dia bingung siapa yang merupakan siswa SMP dan siapa yang SMA. Di dalam toko, Fuuka tidak bisa menahan diri untuk tidak membicarakan lebih banyak buku dengan Mina. Dia kemudian meminjamkan Mina sebuah buku yang sudah lama dia nantikan untuk dibaca. Mengamati keduanya, Wato senang bahwa mereka terikat melalui buku dan bahwa Mina mulai keluar dari cangkangnya. Dia kemudian memeriksa ponselnya dan menyadari bahwa Yumi sedang dalam kelas orientasi untuk tur kunjungan sekolah. Dia kemudian menerima pesan dari saudarinya, yang ingin berbicara dengannya. Di rumah mereka, dia terkejut bahwa dia tahu tentang pekerjaan paruh waktunya dengan Mina. Dia memberitahunya bahwa, sebagai wakil presiden Dewan Siswa, dia memiliki banyak koneksi yang memberinya informasi. Dia kemudian memintanya untuk membantu dengan tur kunjungan sekolah. Dia menyebutkan bahwa kelas mereka sudah mengirimkan perwakilan untuk membantu. Namun, Kaede menjelaskan bahwa perwakilan dari kelas akan menjadi pemandu untuk siswa SMP, dan saat ini, mereka membutuhkan tambahan tangan untuk membantu tugas lainnya. Tanpa ada yang bisa dilakukan, dia setuju untuk membantu. Namun, Kaede mendesaknya untuk menghubungi Shinomi dan memberitahu berita itu secara pribadi. Ingin menghentikan saudarinya mengganggunya, dia menelepon Shinomi dan memberitahunya bahwa dia akan membantu dengan tur kunjungan sekolah. Dengan niat baik, dia mencoba dengan sopan menolak tawarannya untuk membantu, tetapi Wato bersikeras karena dia ingin menepati janjinya kepada saudarinya. Saat dia bersikap sangat baik padanya, Shinomi mulai tersipu, berpikir bahwa dia ingin bertemu dengannya selama tur sekolah. Pada hari acara, Wato bertemu dengan Shinomi dan membicarakan insiden masa lalu mengenai kematian Yuki. Yu. Dia memberitahunya bahwa mereka seharusnya menempatkan itu di masa lalu dan membiarkan yang sudah berlalu tetap berlalu. Dalam perjalanan menuju acara, Shinomi memberinya pengarahan tentang tugas-tugas. Dia memberitahunya bahwa Dewan Siswa dan perwakilan kelas akan bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan siswa sekolah menengah saat mereka menunjukkan sekitar sekolah. Sementara itu, Komite Moral dan Disiplin bertanggung jawab untuk mengangkut peralatan dan menyiapkan tempat. Namun, komite ini sebagian besar terdiri dari gadis-gadis, jadi mengangkut peralatan akan sulit bagi mereka. Dia bersyukur atas bantuan Wato, karena dia akan mengurangi pekerjaan manual bagi mereka. Mereka kemudian sampai di ruangan tempat siswa mengadakan pertemuan orientasi untuk tur kunjungan sekolah. Siswa-siswa diingatkan bahwa mereka adalah wajah Koetsu, jadi mereka harus bertindak sesuai dan berperilaku sebaik mungkin.
Wato kemudian memperhatikan bahwa mereka memilih siswa yang ramah untuk bertindak sebagai perwakilan kelas, sehingga diharapkan siswa sekolah menengah akan memiliki seseorang yang mereka kagumi dan meyakinkan mereka untuk mendaftar di Koetsu. Kemudian, dia melihat Yumi di dalam, yang tidak mengejutkannya lagi. Tetapi kemudian dia melihat Taka bersamanya juga, dan tidak bisa tidak memperhatikan bahwa mereka terlihat baik bersama. Taka melirik keluar ruangan dan melihat Wato, yang segera berjalan maju, agar tidak menarik perhatian lebih lanjut. Shinomi kemudian memperkenalkannya kepada seluruh komite moral dan disiplin. Yu dengan senang hati menyambutnya ke dalam kelompok, dan dengan bahagia berbagi bahwa Mina sering membicarakan dirinya. Dia juga menyebutkan bahwa saudarinya sekarang banyak tertawa, dan itu pasti karena pekerjaan paruh waktu yang memuaskan baginya. Dia berterima kasih kepada Wato karena telah membantunya menyesuaikan diri dengan pekerjaan mereka. Sementara itu, di ruangan orientasi, siswa mulai merampungkan diskusi yang sudah selesai. Taka bangkit dari kursinya dan mengundang Yumi untuk menonton pertandingan latihan klub sepak bolanya. Dia berterima kasih padanya karena mengundangnya. Namun, dia memberitahunya bahwa dia perlu merawat Aire dan harus pulang langsung. Saat dia berbicara dengan Taka, dia teringat bahwa di masa lalu, dia sering menolak undangan teman sekelasnya untuk hangout karena dia memiliki tanggung jawab di rumah. Dia sering memberitahu dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh merasa buruk, karena ada perbedaan keadaan antara dirinya dan teman-teman sekelasnya. Karena ini, dia berlatih pengendalian diri untuk tidak pernah membandingkan dirinya dengan siapapun. Namun, perasaannya mulai menjadi rumit, dan dia perlahan merasa tertekan oleh mereka. Saat dia berdiri dari mejanya, dia mendengar keributan di dekatnya, dan melihat temannya, Wato, terjatuh di lantai dengan makanannya tumpah. Dia tidak mendekatinya karena kebaikan, tetapi karena tidak ada orang lain yang membantunya, dan dia tampak bingung. Dia akhirnya membantunya karena dia melihat dirinya di dalam diri Wato. Keesokan harinya, dia bertemu dengan Wato di atap, dan dia segera mengungkapkan perasaannya padanya, jatuh cinta pada kebaikannya pada pandangan pertama. Namun, Yumi segera menolaknya, karena dia memiliki banyak hal yang harus diurus, dan pergi begitu saja. Hari berikutnya, Wato mendekatinya lagi, bertanya apakah dia bisa berjalan bersamanya ke sekolah. Sejak saat itu, dia terus-menerus muncul di hadapannya, mengungkapkan perasaannya. Dia selalu berani, antusias, dan setia padanya, tidak peduli seberapa banyak dia menolaknya. Setelah ujian, ada waktu ketika dia tidak datang untuk menemuinya selama beberapa waktu, dan meskipun itu mengganggunya, dia tidak mengakuinya. Saat memeriksa nilainya untuk ujian masuk, dia menemukan bahwa dia telah belajar keras untuk masuk ke sekolah menengah yang sama dengannya. Saat ini, Yumi sedang berjalan di lorong ketika dia bertemu Taka lagi, yang bertanya apakah dia memikirkan Wato. Mereka kemudian terganggu oleh panggilan telepon dari saudara perempuan Taka. Saat dia terus berjalan pulang, dia menatap grup chat yang dia miliki dengan Wato, dan berbisik bahwa dia merindukannya. Dia segera tertawa pada dirinya sendiri karena memikirkan tentangnya. Namun, dia tiba-tiba melihat Wato mengangkut peralatan untuk tur sekolah dan dengan panik mengikutinya. Dalam proses mencari Wato, dia secara tidak sengaja menabraknya, tetapi terdiam. Wato terkejut melihat Yumi dan bertanya mengapa dia terburu-buru. Namun, yang mengejutkannya, alih-alih menjawab, dia mencium sedikit dan berkomentar bahwa dia mencium bau kerja keras. Anak laki-laki itu tertegun, karena dia tidak pernah terlalu dekat dengannya sebelumnya. Dia kemudian bertanya apakah ada sesuatu yang baik terjadi. Menyadari apa yang telah dia lakukan, Yumi memerah dan mengipas dirinya sendiri. Melihat cintanya, Wato mencoba mengendalikan dirinya agar tidak berlebihan dan memujinya. Gadis itu kemudian mengakui bahwa dia terburu-buru karena melihatnya dan menambahkan bahwa sudah lama sejak mereka terakhir berbicara. Dengan gugup, dia menjawab bahwa dia sibuk dengan hal-hal lain, seperti pekerjaan paruh waktunya. Dia kemudian berterima kasih padanya karena memberitahunya bahwa dia harus mendengarkan Mina dengan baik agar bisa memahami perasaannya. Setelah mendengar bahwa hubungannya dengan Mina semakin baik, dia terdiam dan berhenti bertanya, yang mengganggu Wato. Dia berpikir terlalu banyak dan menyadari bahwa dia masih tidak tertarik pada ceritanya. Dia mencoba mengubah topik dan bertanya tentangnya, mengomentari bahwa dia menjadi lebih gelap. Yumi menjawab bahwa dia pergi ke pantai dengan Kei dan saudarinya. Wato mengingatnya dan menyebutkan bahwa dia melihat foto-fotonya. Dengan gugup, dia memberitahunya bahwa Kei menghapus foto-foto itu, bertanya apakah dia masih memiliki salinannya. Wato mencoba mengalihkan perhatian, tetapi gadis itu meminta untuk melihat ponselnya. Saat dia berusaha menghentikannya, dia secara tidak sengaja menariknya dekat dengannya, dan mereka tertegun sejenak. Saat itu, Kei muncul, mengganggu momen mereka. Kemudian, Wato membeli minuman untuk semua orang dan bertanya kepada Kei apakah dia masih memiliki kegiatan klub. Gadis itu berbagi bahwa dia memiliki pertandingan antar liga yang akan datang, jadi dia cukup sibuk. Menyadari penampilannya, Kei bertanya apakah dia juga menjadi gelap. Secara spontan, dia berbagi bahwa dia datang dari pantai yang sama yang dikunjungi gadis-gadis itu. Untungnya, gadis-gadis itu tidak menganggap serius hal ini, dan Yumi mendorongnya untuk duduk bersama mereka dan berbagi mengapa dia ada di sekolah. Dia kemudian memberitahu mereka bahwa Kaede meyakinkannya untuk membantu dengan tur sekolah, tetapi hanya dengan pekerjaan manual karena dia tidak memiliki kepribadian yang menyenangkan untuk menyambut para siswa SMP. Kei meyakinkannya bahwa ini tidak benar, karena dia memiliki pesonanya sendiri. Wato memberitahu mereka bahwa ini tidak membuatnya tersinggung, dan bahwa dia senang bisa membantu semua orang. Namun,
Kei menunjukkan bahwa dia pasti lebih suka bertindak sebagai pemandu dengan Yumi daripada Taka. Saat anak laki-laki itu mencoba membantah ini, Yumi tiba-tiba mengundang mereka untuk berkumpul setelah tur sekolah, yang jelas membuat keduanya gugup. Menyadari tanggung jawabnya di tur, Wato memberitahu mereka bahwa dia mungkin akan selesai terlambat karena tugasnya. Komite juga bertanggung jawab untuk membersihkan area tersebut. Kei meyakinkannya bahwa mereka akan menunggunya, tetapi dia akan berbicara di belakangnya. Keduanya kemudian bercanda, yang membuat Yumi frustrasi. Keesokan harinya, Wato memberitahu Mina bahwa dia akan berada di sekolah sepanjang hari untuk tur sekolah dan bertanya apakah dia akan baik-baik saja sendirian. Gadis itu meyakinkannya bahwa dia akan mengurus toko sendiri, yang dipujinya. Pada hari acara, Yuki, Presiden Dewan Siswa, menyapa para pengunjung, yang langsung terpesona olehnya. Sementara itu, Taka dan Yumi membimbing beberapa siswa SMP, termasuk Fuka, di dalam koetsu. Mereka mengajak mereka berkeliling sekolah sambil mengenal para siswa juga. Saat itu, mereka melihat Izawa diintimidasi oleh siswa-siswa yang mereka bawa berkeliling. Yumi ikut campur dan memarahi siswa-siswa yang tidak sopan itu, mengatakan bahwa koetsu tidak membutuhkan anak-anak nakal seperti mereka. Kemudian, saat mereka melanjutkan tur, para bocah itu kembali dan meminta maaf kepada Yumi atas apa yang mereka lakukan, mengatakan bahwa mereka benar-benar ingin belajar di koetsu. Dia kemudian memaafkan mereka, dan para bocah itu pergi dengan rasa syukur atas kesempatan tersebut. Saat itu, dia melihat Wato lewat dan mencoba memanggilnya, tetapi Fuka lebih cepat. Sementara itu, Wato terjebak antara dua gadis, dan melihat Yumi tersenyum lebar padanya. Para siswa SMP berkumpul di sekelilingnya, mengenalinya dari cerita Fuka. Gadis itu kemudian tanpa sadar membagikan tentang jalan-jalan mereka di pantai. Terkejut, dia memberitahu teman-teman sekelasnya bahwa mereka perlu pergi. Melihatnya kesal, Taka minta diri lebih dulu dan berharap Wato beruntung. Kemudian, Wato mencoba menjelaskan apa yang terjadi kepada Kei dan Yumi, menyisakan bagian bahwa dia membuatkan hadiah untuk Yumi. Cemburu, dia memberitahunya bahwa dia juga harus mulai berkumpul dengan mereka, yang membuat bocah itu tersipu. Wato dan Mina mencoba memindahkan kereta buku keluar saat mulai hujan. Saat itu, Fuka juga tiba, basah kuyup karena hujan, dan Yumi mencoba mengeringkannya dengan handuk. Setelah melihat Mina, mereka segera akrab karena buku. Saat dia terlihat terkejut, Wato menjelaskan kepada Yumi bahwa kedua gadis itu akur karena mereka banyak berbicara tentang buku. Saat mereka berbicara, dia secara tidak sengaja menabrak tangga dan hampir terjatuh, tetapi Wato menangkapnya tepat waktu. Mereka menjadi sangat dekat satu sama lain ketika kedua gadis itu masuk dan melihat mereka. Mereka meminta maaf karena masuk ke dalam, memberitahu mereka bahwa mereka tidak bermaksud menguping, dan segera pergi. Ketika hanya ada mereka berdua, Yumi mengundang Wato untuk datang ke rumahnya, yang disetujui oleh bocah itu dengan ragu. Keesokan harinya, Wato dengan gugup mencoba menekan bel pintu di rumah Yumi. Namun, Kaye tiba dan lebih cepat darinya. Yumi membuka pintu, dan Wato tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona oleh betapa menggemaskannya dia. Dia kemudian menyapa Ari, yang bertanya siapa dia. Setelah beberapa perkenalan, gadis muda itu mulai bermain dengan Wato dan menaiki punggungnya. Yumi berkomentar bahwa adiknya biasanya bersikap formal dengan tamu dan suka membaca buku sendirian. Tetapi dengan Wato, dia mulai menunjukkan sisi energiknya. Saat Yumi dan Wato mulai bercanda tentang sesuatu, Kei bertanya kepada Airi apakah dia suka Wato menjadi kakak laki-lakinya, yang membuat Yumi malu. Kemudian Wato merasa lelah setelah hampir seharian bermain dengan Airi. Saat itu, Ibu Yumi tiba dan menyapa tamu, terutama Wato, karena dia telah mendengar banyak cerita tentangnya. Karena sudah larut, keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada Airie dan ibunya. Yumi kemudian menawarkan untuk mengantar mereka pulang. Sambil berjalan, Wato bertanya apa yang dia katakan kepada ibunya tentang dirinya. Sebelum dia bisa menjawab, Kei berpisah dari mereka untuk memberi mereka kesempatan berbicara. Dia memberitahunya bahwa dia bisa pulang sendiri, tetapi dia menawarkan untuk berjalan bersamanya sedikit lebih lama. Malam tiba, dan keduanya terus berjalan bersama. Yumi berkomentar bahwa sekolah belakangan ini menyenangkan karena dia mulai bergaul dengan lebih banyak orang. Dia menyebutkan bahwa dia sangat kesulitan di sekolah menengah karena tidak memiliki teman. Mendengar ini, Wato meminta maaf, karena dia merasa semua itu adalah karena dirinya. Namun, Yumi menjelaskan bahwa itu bukan maksudnya, menambahkan bahwa bahkan tanpa kehadirannya, dia mungkin tetap tidak bisa menikmati sekolah. Merasa terbebani oleh perasaannya, dia mengakui bahwa dia merasa terpengaruh ketika Wato menjauh darinya. Namun, Wato menjawab bahwa dia tidak ingin memaksakan diri lagi. Mengumpulkan keberaniannya, dia memberitahunya bahwa dia milik Wato, yang membuat anak itu terkejut. Saat itu, pertunjukan kembang api dimulai di belakang mereka, dan Yumi, terkejut, mendekatkan tubuhnya kepadanya. Akhirnya jujur pada dirinya sendiri, dia mengaku bahwa dia ingin Wato di sisinya lagi. Kemudian, saat mereka terus berjalan pulang, Wato mengumpulkan keberanian untuk menggenggam tangan Yumi, tetapi ragu. Menyadari hal ini, Yumi mengambil langkah pertama, menyentuh salah satu jarinya. Wato kemudian tersenyum dan dengan berani menggenggam tangannya. Saat mereka sampai di rumahnya, mereka saling mengucapkan selamat malam dengan hangat. Keesokan harinya, Wato tersipu ketika melihat Yumi menunggunya di pintu masuk sekolah. Jantungnya hampir berhenti saat dia mendekatinya dan memperbaiki dasinya yang miring. Untuk menenangkan dirinya,
Dia bertanya kepada Yumi pertanyaan acak tentang apakah dia mendapatkan potongan rambut baru, yang membuatnya tertawa.